Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Aprianti dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu ada Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau perilaku yang baik dan penting. Jadi, pengertian Pancasila yaitu Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia. Teks Pancasila diantaranya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu konsep dasar Pancasila. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar negara. Suatu bangsa tidak akan berdiri dengan kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada peranan dan fungsi Pancasila. Di antaranya, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada nilai yang terdapat dalam Pancasila. Di antaranya ada kedamaian. Kedamaian di sini adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial yang berlangsung secara selaras, serasi, dan seimbang, sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban, dan ketentraman. Yang kedua, ada keimanan. Keimanan di sini adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Dengan keimanan, manusia yakin bahwa Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, ada ketakwaan. Ketakwaan di sini adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela kepada Tuhan yang Maha Esa, bersedia tunduk dan mematuhi segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang keempat, ada keadilan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada keadilan adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran, fungsi, dan kedudukannya. Yang kelima, ada kesetaraan. Kesetaraan suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan gender, suku, ras, golongan, agama, adat, dan budaya, dan lain-lain. Yang keenam, ada keselarasannya. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban, dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan profesional, sehingga timbul suasana harmoni, tentram, dan damai. Yang ketujuh, ada keberadaban. Keberadaban adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada peradaban yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa. Peradaban menurut bangsa Indonesia adalah apabila nilai yang terkandung dalam Pancasila direalisasikan sebagai acuan pola pikir dan pola tindak. Peradaban yang kedelapan ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Setiap komponen dihormati dan menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan negara bangsa Indonesia. Yang kesembilan ada mufakat. Mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Yang ke-10 ada kebijaksanaan. Sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Bagi bangsa Indonesia, hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ke-11 ada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntunan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah, sehingga terwujud rasa puas diri, tentram, damai, dan bahagia. Kondisi ini hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah.
Pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di antaranya ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, pengakuan adanya kuasa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa. Penyelenggaraan pemerintah harus menjamin semua penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Persatuan Indonesia. Di antaranya mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika. Penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai nilai pengertian nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, selalu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di antaranya ada hakikat dalam sila keempat adalah demokrasi. Demokrasi di sini ialah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemimpin penyelenggaraan pemerintah dari level paling bawah sampai paling tinggi. Dalam setiap keputusan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya ada kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam yang memiliki arti digamis dan berkelanjutan. Seluruh sumber daya alam dan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi milik negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan bersama. Penyelenggaraan pemerintah harus melindungi segenap bangsa agar dapat bekerja dan ikut membangun Indonesia sesuai bidangnya masing-masing.